terus meningkat. Saat ini, adapun jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta unit. Membantu akses permodalan menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan UMKM. Adalah PT Jaminan Kredit Indonesia Persero atau Jamkrindo yang secara konsisten memberi penjaminan kredit modal kerja KMK untuk UMKM. Memberi penjaminan kredit modal kerja merupakan dukungan dari Jamkrindo dalam peningkatan daya saing dan produktivitas UMKM. Sebagai perusahaan penjaminan, Jamkrindo menghubungkan perbankan dan non-perbankan sebagai penerima jaminan, di mana nasabah sebagai pihak terjamin. Membantu UMKM memperoleh modal kerja diharapkan dapat mengembangkan bisnis UMKM yang ujungnya mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional. Selamat malam, bersama saya adalah Bapak Randianto, Direktur Utama dari PT Jamkrindo. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih Bapak sudah dapat bergabung di Indonesia Business Leadership pada malam hari ini Pak. Senang sekali. Nah, terima kasih. Pak, kalau kita bercerita tentang Jamkrindo, Bapak selama ini adalah satu-satunya perusahaan penjamin BUMN yang berskala nasional ya Pak ya, untuk UMKMK. Nah, posisi PT Jamkrindo di industri keuangan Indonesia itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau saya boleh sampaikan secara ringkas, memang betul bahwa PT Jamkrindo ini adalah merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang penjaminan dan berskala nasional. Kita mempunyai asosiasi namanya ASIPindo, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia, di mana anggotanya adalah kira-kira 21 perusahaan penjamin. Dan kalau ditanyakan kira-kira posisi Jamkrindo di industri penjaminan seperti apa, relatif sebetulnya posisi Jamkrindo cukup dominan baik dari sisi aset, kemudian ekuitas, dan juga volume penjaminan. Fungsi penjaminan sendiri adalah melakukan penjaminan terhadap UMKMK, khususnya untuk Jamkrindo, sehingga para UMKMK yang mempunyai usaha atau proyek yang visible tetapi belum bankable, kita berikan penjaminan sehingga dari sisi perbankan pun semua persyaratan menjadi terpenuhi, sehingga para pelaku UMKMK ini mempunyai akses keuangan untuk memperkuat permodalan maupun untuk memperluas kapasitas usaha mereka. Kira-kira seperti itu. Menarik tuh Pak, visible tapi belum bankable. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Usahanya cukup besar tetapi belum bankable dari sisi aset atau bagaimana Pak? Saya tidak bicara dari sisi size, karena kita bicara dari UMKMK, artinya dari mikro, kecil, sampai dengan menengah. Apa yang dimaksud visible adalah bahwa sebetulnya proyek ataupun usahanya itu dari sisi perhitungan adalah menguntungkan dan mampu memberikan imbal kepada si pengusaha ataupun membayar kewajiban-kewajibannya kalau dia menggunakan pembiayaan dari luar. Tetapi ada persyaratan yang mungkin mereka tidak bisa penuhi karena dari sisi perbankan selain agunan pokok biasanya diperlukan agunan tambahan. Dan banyak sekali para teman-teman UMKM dan koperasi ini dari sisi aset ataupun agunan mereka tidak memiliki, sehingga quote-unquote dari sisi analisa mereka belum bankable, tetapi meskipun usahanya visible. Disitulah fungsi Jamkrindo dari sisi penjaminan, memberikan penjaminan kepada perbankan sehingga semua aspek dari syarat-syarat pembiayaan menjadi terpenuhi. Oke, jadi Bapak membantu yang tadi tidak bankable menjadi cukup bankable gitu ya Pak ya. Nah, Bapak juga mendapatkan tugas untuk pengelolaan dana PEN dan juga KUR ya Pak selama ini. Bagaimana itu Pak pencapaiannya? Jadi kita mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan penjaminan terhadap kredit usaha rakyat dan juga kredit modal kerja PEN. Kredit usaha rakyat kita sudah mulai, itu sudah cukup lama, 5 tahun lebih begitu. Dan yang kita mulai kemarin bulan
Juli, launching adalah 7 Juli 2020 adalah penjaminan untuk kredit modal kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. KUR berjalan baik dan KUR pemerintah menugaskan 2 perusahaan untuk melakukan penjaminan, salah satunya adalah Jamkrindo. Demikian juga untuk penjaminan KA kredit modal kerja PEN ditugaskan 2 perusahaan untuk melakukan penjaminan yang kebetulan dua-duanya adalah member dari kita sekarang bergabung di holding company Indonesian Financial Group, dan dua-duanya ini adalah member dari IFG atau Indonesian Financial Group, yaitu Jamkrindo dan PT Askrindo. Sampai dengan hari ini untuk penjaminan kredit modal kerja dalam rangka PEN ini terus bergulir. Daily kita bekerja sama dengan perbankan dan mereka melakukan penutupan penjaminan secara online host to host. Sudah ada 26 perbankan yang melakukan kerjasama dengan PT Jamkrindo untuk penutupan ini, dan baik itu untuk bank konvensional maupun bank syariah. Oke. Nah, Pak, kalau dari animonya sendiri dari masyarakat atau dari pelaku usaha, itu sejauh mana mereka mau mengambil stimulus-stimulus seperti ini? Yang pertama mungkin kami bicara secara umum adalah kredit usaha rakyat KUR. Kalau KUR animonya seperti apa, saya kira sangat besar gitu ya. Karena UMKM yang dijamin di Jamkrindo untuk KUR ini jumlah sudah jutaan. Lalu kemudian belanja kedua adalah yang paling baru adalah kredit modal kerja dalam rangka PEN ini. Animo ini sangat tergantung juga dari kita, ini adalah industri yang melengkapi teman-teman di perbankan. Jadi yang pertama, yang paling depan adalah teman-teman perbankan, mereka lah yang akan menarik para UMKM atau nasabah-nasabah, apakah itu baru ataukah nasabah lama yang akan membutuhkan tambahan likuiditas dan akan mereka berikan kredit modal kerja baru yang kemudian akan kita jamin melalui penjaminan di Jamkrindo. Kalau kita lihat animonya, daily mereka terus bergerak naik. Jadi saya kira dalam situasi saat ini boleh dikatakan para pengusaha membutuhkan likuiditas, tetapi kembali teman-teman perbankan akan melakukan judgement dan analisa, meskipun ada penjaminan dari Jamkrindo, tetap saja ada on risk yang harus ditanggung oleh teman-teman perbankan, sehingga mereka akan melakukan judgement ini via seleksi mereka. Tetapi daily jumlah ini terus bergerak naik terus. Kalau kita melihat dari pipeline yang dimiliki sama juga yang sudah disalurkan, itu kan masih jauh ya Pak ya angkanya. Nah, ini apa yang dilakukan Pak sehingga program-program ini menjadi optimal? Yang pertama memang terus kami sangat intensif untuk berkoordinasi dengan dalam hal ini adalah perbankan, karena mereka lah yang akan menyalurkan pertama kali. Yang kedua, kita juga bergerak melakukan sosialisasi terus begitu ya. Apakah itu kalau di perbankan sudah jelas kita pertama kali bicara dengan teman-teman Himbara, kemudian kita juga dengan Perbanas, kemudian kita bicara juga dengan asosiasi-asosiasi ini, dan kemudian sama kita di level lebih bawah lagi, katakan level wilayah, kita melakukan koordinasi dengan level wilayahnya perbankan supaya mereka juga kalau ada kesulitan kita bisa bantu. Tetapi kita juga bergerak ke asosiasi. Kita harapkan dari asosiasi mereka bisa men-trickle down informasi ini kepada para anggotanya, sehingga anggotanya bisa bergerak untuk bicara dengan bankersnya masing-masing untuk mencarikan jalan kalau mereka membutuhkan likuiditas dari modal kerja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Radianto. Kita akan kembali lagi setelah pariwara ini. Kami dari Makiwini Jus Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas akses permodalan yang telah diberikan kepada kami. Di masa pandemi ini kami merasa modal tersebut sangat membantu kami dalam meningkatkan daya juang kami menghadapi pandemi seperti ini. Biaya tersebut juga sudah kami gunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga biaya marketing baik offline maupun di online. Ya, peran Jamkrindo di masa pandemi ini terasa banget untuk usaha saya, untuk brand Kirana.
untuk pembantuan akses permodalan yang kita gunakan untuk beli bahan dan juga untuk operasional produksi produk-produk kami Kirana. Alhamdulillah setelah ada bantuan dari Jamkrindo, usaha saya di bidang perkayuan selama ini dikucurkan dana itu alhamdulillah lancar kembali. Setelah di musim pandemi ini Pak, sangat terbantu sekali saya oleh Jamkrindo itu. Dapat kucuran dana sekitar 30 jutaan Pak, terus saya pergunakan buat tambahan modal saya. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Jamkrindo. Saya telah terbantu sekali di musim pandemi ini. Terima kasih Jamkrindo. Selamat malam dan kembali lagi di Indonesia Business Leadership. Bersama saya adalah Bapak Randi Anto, Direktur Utama PT Jamkrindo. Selamat malam Pak, kita lanjut lagi Pak diskusi kita tentang penyaluran dana PEN ini dan juga penjaminannya untuk PT Jamkrindo. Pak, Bapak, kami tahu Bapak bekerja sama dengan cukup banyak jumlah banknya, tadi dengan asosiasi. Ini tantangannya bagaimana nih Pak? Tadi Bapak menyebutkan trickle down information kepada para pelaku usaha. Nah, tantangannya dan juga koordinasinya dengan berbagai macam lembaga ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya pikir memang ini adalah perluasan dari kredit program yang dijamin pemerintah. Yang pertama yang tadi saya sampaikan sangat intensif, kita sudah melakukan penjaminan kredit program KUR. Kemudian KUR itu pesertanya relatif banknya belum terlalu banyak. Gitu. Jadi kemudian kita mendapat penugasan untuk penjaminan KMKPEN, yang ini dibuka untuk bank-bank yang memenuhi kualifikasi. Sehingga tadi kami sampaikan, bank yang sudah bekerjasama bersama kita adalah 26. Tetapi 26 ini pun kalau istilah kami adalah memerlukan komunikasi dan koordinasi yang sangat intensif. Karena memang di sini diatur bahwa diusahakan sangat minim untuk bicara hard copy. Semuanya harus kita bicara dari sisi sistem IT to IT. Untuk teman-teman perbankan yang sudah menangani KUR, hal ini adalah sesuatu yang sangat biasa. Tetapi untuk teman-teman perbankan yang baru bergabung untuk menyalurkan program penjaminan KMKPEN ini sesuatu yang baru, sehingga memerlukan waktu. Itulah kenapa bahwa kita launching di Juli mungkin efektif itu kira-kira untuk bank-bank yang baru. Itu mereka bisa bergerak di minggu pertama atau tanggal 10 Agustus baru mereka bisa mulai bergerak. Dan memang kalau ditanya tantangannya adalah bagaimana kita mensinkronkan sistem IT kita dengan teman-teman perbankan yang keseragamannya cukup bervariasi begitu ya. Dan itu membutuhkan komunikasi yang intensif dan memang tidak bisa kita hanya mengikuti birokrasi, tetapi kita harus langsung bicara kepada teman-teman di lapangan. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa di level wilayah dan kantor cabang pun kita mencoba terus untuk berkoordinasi dengan teman-teman perbankan supaya mereka juga sudah clear, jelas, nggak ada masalah apa-apa. Nah, ini menarik nih, Bapak kan mengatakan ini komunikasinya lebih melewati teknologi ya Pak ya. Nah, jadi bisnis prosesnya semua sudah terpetakan dan sudah dioptimalisasi dengan teknologi. Sejauh mana nih perkembangan teknologi sebenarnya menjadi driver dari program-program ini Pak? Kalau ditanya seberapa jauh, yang pertama kali KMKPEN ini sudah disyaratkan sama dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Semuanya harus via istilahnya SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Itu sistem yang ada di pemerintah. Jadi kalau ditanya seberapa jauh itu emas gitu. Kalau nggak bisa komunikasi dengan SIKP, maka dia tidak akan bisa menyalurkan atau bisa menyalurkan sangat lambat sekali karena harus dibantu entry data yang itu probabilitasnya untuk human error cukup tinggi. Jadi itu sesuatu yang sudah menjadi mandatori untuk bicara IT to IT-nya. Oke. Nah, Bapak selain dari program penugasan dari pemerintah, Bapak juga memiliki
layanan-layanan atau jasa-jasa non-program ya Pak ya. Nah ini bagaimana hubungannya, tetap bisnis to bisnis atau bisa langsung dari nasabah ke Jamkrindo Pak? Ada dua approach yang kita lakukan untuk yang penjaminan non-program, yaitu yang direct dan kemudian indirect. Sama yang indirect pun kita bicara dengan lembaga keuangan, bisa perbankan, bisa multi finance, bisa juga kita mengikuti perkembangan adalah fintech. Kita juga melakukan penjaminan kepada teman-teman fintech, tetapi kembali itu sudah menjadi istilahnya basic need bahwa nggak ada cerita bahwa kita bicara hard copy. Mereka minta sistem to system. Dan itu kita masih terus berjalan, dan memang hanya sedikit karena sudah banyak IT-nya, sedikit terganggu dengan persoalan pandemi ini, sehingga komunikasi face to face kita lakukan via Zoom. Tetapi kemudian ada juga yang namanya penjaminan direct. Direct itu artinya Jamkrindo pada customer direct. Nah, ini yang juga difasilitasi, sebetulnya kita sudah punya e-surtiship, e-certificate dan sebagainya. Tetapi ini sangat tergantung kepada perkembangan dan aktivitas ekonomi. Seperti kita tahu bahwa pandemi ini juga mendorong aktivitas ekonomi ke bawah, terutama dari sisi perdagangan dan juga proyek-proyek konstruksi, sehingga kebutuhan untuk performance, bond, surtiship dan sebagainya itu juga relatif itu menjadi turun. Tetapi itulah yang kita lakukan, bahwa untuk penjaminan yang non-program kita bisa direct dan juga indirect. Oke, Pak, tadi Bapak bekerja sama dengan fintech dan juga lembaga-lembaga non-bank lainnya. Nah, itu bagaimana tuh untuk pengukur resikonya sendiri? Memang sudah ada pakem-pakem tertentu atau ada fleksibilitas untuk terutama tadi yang direct tadi itu ya Pak ya? Ya, kalau yang pertama yang direct saya kira sama di lembaga keuangan, apakah itu perbankan, multi finance, apakah perusahaan penjaminan, bahwa kita mempunyai format analisa, apakah itu melalui scoring dan sebagainya. Dan itu kita lakukan untuk yang direct. Tetapi demikian juga untuk yang kita kerjasama indirect dengan lembaga keuangan, apakah perbankan, fintech dan sebagainya pun kita juga mempunyai format scoring penilaian, apakah itu dari aspek manajemennya dia, aspek IT-nya dia, aspek tata kelola manajemen resikonya dan sebagainya, sehingga finally kita nanti punya skor yang menyatakan katakan very acceptable, moderate dan sebagainya. Itu sama, kita melakukan assessment kepada masing-masing partner yang akan kita ajak bekerja sama. Kalau impact bisnisnya sendiri untuk Jamkrindo bagaimana nih Pak untuk yang non-bank ini Pak? Cukup impact kepada bisnis Jamkrindo sendiri? Fintech karena kembali kita juga melakukan seleksi. Jadi kita juga baru mulai ini di 2019. Kalau bicara dari sisi volume, dibanding total volume kita memang porsi itu belum dominan, tetapi kembali bergerak naik. Dan kita juga sangat memperhatikan fintech yang dalam tanda petik semuanya sah untuk beroperasi. Bergerak naik jumlahnya dan memang performance-nya juga relatif bagus. Oke, nah Bapak kan selama ini memang selalu fokus di UMKMK ya Pak ya, dan dengan adanya fintech yang lebih dekat dengan UMKMK dan juga latar belakang Bapak sendiri memang kental di UMKMK ya Pak ya, sejauh mana sebenarnya Bapak melihat keperluan dari pelaku bisnis untuk hal-hal tersebut dan sejauh mana mereka akan dapat meningkatkan bisnis mereka Pak dengan adanya produk-produk dan layanan seperti ini? Saya kira kalau kita bicara UMKMK itu memang sebetulnya mereka butuh, begitu, karena untuk start itu mereka kalau kreativitas mereka punya, semangat mereka punya, mungkin fasilitas sedikit mereka punya menggunakan aset pribadinya dia, tetapi untuk selanjutnya akses keuangan, akses informasi, akses pembinaan, manajemen dan sebagainya, itulah yang sebetulnya perlu quote-unquote fasilitator gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kami memberikan penjaminan lalu kemudian kami lepas. Untuk yang penjaminan langsung, kami pun juga melakukan monitoring dan juga dalam tanda petik melakukan pembinaan, misal katakan untuk teman-teman UMKM
kopi yang ada di daerah Bali, kita ambilkan pakar kopi, kasih training kepada mereka, sehingga kita juga berharap dari skill mereka naik, dari financing mereka tidak ada kesulitan. Tetapi kalau ditanya seberapa penting, tetapi tidak hanya sekedar financial. Mereka membutuhkan beberapa aspek lainnya juga perlu diimprove sehingga mereka bisa growing terus. Nah kan salah satu tujuan Jamkrindo adalah juga menaikkan kelas ya Pak dari UMKM ini. Nah kalau kita lihat UMKM ini kan cash flow selalu menjadi permasalahan, ya kan, mendapatkan bisnis besar tetapi tidak mempunyai modal yang cukup. Nah bagaimana nih menurut pendapat Bapak agar lebih disiplin di cash flow-nya sendiri, atau ada titik-titik penting apa yang harus diperhatikan bagi mereka pelaku bisnis? Itu yang tadi kami sampaikan bahwa yang pembinaan di luar keuangan dalam hal ini adalah manajemen, lalu kemudian disiplin keuangan, itu harus diimprove. Kalau disiplin keuangan artinya melakukan monitoring, melakukan training dan sebagainya. Karena kapasitas mereka belum terlalu besar. Dan itu juga kadang-kadang kita harus memberikan akses kepada mereka bahwa mereka perlu insurance, health insurance dan sebagainya, karena begitu mereka keluarganya ada yang terganggu sakit atau kesusahan, itu mereka nggak ada pilihan. Mereka ambil cash flow usaha. Nah ini kita harus berikan penjelasan kepada mereka. Inilah fungsinya health insurance, inilah perlunya asuransi mikro dan sebagainya yang sekarang banyak sekali sudah ditawarkan. Itu yang kami bilang bahwa tidak hanya sekedar memberikan akses keuangan, tetapi juga akses-akses yang lain. Jadi ada peningkatan kapabilitas yang lainnya ya Pak ya. Kita akan kembali lagi Pak, kita akan break dulu, kita akan kembali lagi di Indonesia Business Leadership. Adanya penjaminan kredit modal kerja pada UMKM di era pandemi ini dapat mendorong penyaluran kredit perbankan kepada UMKM, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negeri. Saya sebagai milenial Jamkrindo turut bangga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negeri. Program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM saat ini akan sangat membantu para pelaku usaha UMKM yang terdampak COVID-19 untuk bangkit kembali menjalankan usahanya. Sehingga dari para pelaku UMKM ini dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional. Pada akhirnya, mari kita dukung program ini sebaik-baiknya agar tujuan penjaminan program PEN dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya dapat terwujud. Dengan adanya penjaminan kredit modal kerja yang ditujukan kepada para pelaku UMKM, tentunya ini sangat membantu ya. Dengan melalui berbagai fasilitas pembiayaan yang ringan, agar dunia usaha di Indonesia juga dapat kembali produktif dan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional di Indonesia atas dampak dari pandemi yang tengah terjadi saat ini. Nah, dengan program ini, para pelaku usaha tentunya bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik, serta bisnisnya akan lebih terjamin. Kembali di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah Bapak Randi Anto, Direktur Utama dari PT Jamkrindo. Kita akan membahas di segmen ini tentang pengembangan dari Jamkrindo ini sendiri ya Pak ya. Kita melihat Bapak baru mendapatkan MURI gitu kan untuk perubahan status organisasi tercepat selama ini. Ini bagaimana nih Pak ceritanya Pak, dan sampai mendapatkan MURI ini untuk perusahaan ini? Jadi di tahun sebenarnya dimulai dari akhir 2019 begitu, bahwa kita diputuskan untuk bergabung di dalam holding asuransi dan penjaminan, sehingga kita mulai menyiapkan dari sisi legal perusahaan. Jadi status perusahaan umum pertama kali harus digeser di tahun 2020 menjadi PT Persero, dan kemudian dari PT Persero karena kita menjadi member holding di mana induknya adalah PT Bahana, maka Perseronya hilang, kita menjadi PT Jamkrindo. Nah inilah yang tadi deadline waktunya yang memang sudah sangat pendek, sehingga kita betul-betul intensif berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman dan sebagainya, banyak sekali membantu sehingga ini bisa selesai dalam waktu yang sangat pendek, dan oleh dalam hal ini MURI Sekju Pak Jaya Suprana diapresiasi bahwa
ini membuktikan bahwa sebetulnya proses perizinan di Indonesia itu kalau memang kita benar-benar mengurus dengan benar pun juga ternyata tidak memakan waktu yang panjang. Dan ini saya sangat menyetujui bahwa nyatanya kita dari Perum kepada PT Persero dan kemudian berubah lagi menjadi PT, kita bisa menjalankan itu dalam waktu kira-kira 45 hari. 45 hari, jadi sebenarnya mitos ya Pak ya, kalau perizinan Indonesia lambat itu Pak? Sepanjang semuanya lengkap, saya kira semuanya ya lengkap, oke. Ya. Nah Pak, dalam perubahan-perubahan tersebut, secara internal pasti akan ada gejolak-gejolak ya Pak. Bagaimana nih Bapak sebagai Direktur Utama memimpin dan membuat terobosan-terobosan baru untuk melakukan perubahan ini Pak? Yang pertama adalah memang komunikasi. Komunikasi itu menjadi faktor yang sangat penting. Artinya kita mesti bicara kepada seluruh jajaran, tidak hanya di level manajerial saja, tetapi kembali sampai dengan level yang ada paling bawah. Begitu bahwa yang pertama kali kita sangat tahulah bahwa persoalan kalau perubahan status dan sebagainya itu mereka membayangkan ada nggak PHK, itu yang kita harus jelaskan. Lalu kemudian kita komunikasikan apa sih yang berubah. Itu bahwa lebih kepada persoalan bagaimana kita menjalankan bisnisnya, kemudian bagaimana kita struktur hukumnya dan sebagainya, tetapi relatif untuk teman-teman pekerja di Jamkrindo istilahnya malah justru dituntut untuk bisa lebih giat dan kreatif karena sekarang mereka bisa melakukan koordinasi dan sinergi dengan member-member holding yang lain. Oke. Tapi kuncinya adalah komunikasi. Nah kalau komunikasi ini kan Bapak cukup banyak jumlah cabang di seluruh Indonesia dan juga levelingnya cukup beragam. Nah ini bagaimana Pak komunikasi sehingga ketakutan-ketakutan tadi itu tidak terlalu menjadi virus-virus di organisasi Pak? Saya tidak artinya mensyukuri kondisi, tetapi bahwa perkembangan teknologi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cepat dan kemudian didorong lagi dengan adanya pandemi ini sehingga betul-betul pemanfaatan teknologi untuk komunikasi ini kembali itu as a must. Dan itu yang kita gunakan meskipun sebelumnya mungkin juga kita terbatas melakukan video conference, tetapi itu kita lakukan semua karena kita punya cabang-cabang yang di Indonesia Timur menjadi sangat mahal kalau kita panggil mereka. Jadi komunikasi ini kita lakukan baik direct maupun berjenjang. Berjenjang artinya kita bicara, kita minta pemimpin wilayah menjadi komandan untuk wilayah di bawahnya, ataupun kita tiba-tiba komunikasi video conference untuk keseluruhan sampai dengan level teman-teman pemimpin cabang. Menjadi kewajiban pemimpin cabang untuk melakukan itu kembali kepada seluruh jajarannya dan kita minta proof sheet bahwa dia sudah melakukan dan istilahnya signature dari para peserta sosialisasi pun kita minta sehingga semuanya terdokumentasi dengan baik. Ya, dan Mama, kalau kita lihat Bapak juga sering mengadakan webinar ya Pak ya, cukup aktif touch langsung kepada para pegawai ini. Nah, hari ini tidak bisa tidak. Nah kalau kita bicara tentang teknologi, tadi Bapak dari tadi sudah mengatakan bahwa teknologi menjadi sangat penting untuk dunia finansial. Kita melihat juga data yang dikelola oleh Jamkrindo sangat masif. Nah ini bagaimana nih Pak, kemajuannya dan juga inovasi ke depannya seperti apa untuk pengelolaan data seperti ini? Ya, ada dua sisi yang kami sampaikan bahwa yang satu sisi adalah kita bisa menggunakan istilahnya smart machine, tetapi kemudian kita memanfaatkan iCloud dan sebagainya, yang itu juga kembali menjadi sesuatu yang kita harus lakukan. Tetapi bahwa IT di perusahaan keuangan itu karena kita bicara berpartner dengan lembaga keuangan apakah multifinance dan perbankan, itu quote-unquote IT-nya harus bisa bicara. Dan memang untuk perusahaan, kalau istilah kami Jamkrindo, skala Jamkrindo, kita melakukan perombakan total IT itu cukup berat. Begitu kalau kita lakukan dalam waktu 1 tahun. Nah kembali kita mensyukuri bahwa kita bergabung di Indonesian Financial Group ini sehingga dari sisi IT kita rencananya akan bicara dengan holding dan holding akan mengatur sehingga kita punya share facilities dari IT yang sehingga masing-masing member dari holding ini istilahnya affordable untuk menanggung cost tetapi mendapat level service IT yang katakan kenaikannya cukup besar. Tapi kita memanfaatkan istilahnya
learning machine, lalu kemudian digital teknologi ini untuk hal-hal yang kita bisa lakukan untuk yang aplikatif. Tapi untuk core sistemnya kita tidak bisa melakukan itu, harus dengan melakukan pengadaan. Jadi bergabung juga, ini kan koordinasi antara holding dengan anak perusahaan, dan juga Bapak juga melakukan juga anak perusahaan yang syariah ya Pak ya. Nah ini kalau kita bicara tentang syariah nih Pak, bagaimana nih perbedaannya antara Jamkrindo atau ada layanan-layanan khusus yang diberikan oleh Jamkrindo Syariah Pak sebenarnya, dan bagaimana inovasi yang sudah dilakukan selama ini? Kalau syariah sudah pasti bahwa dari sisi prinsip usahanya sudah berbeda gitu ya. Kalau kami penjaminan, mereka melakukan kafalah gitu. Tetapi skema itu sebetulnya skema yang sama, tetapi akadnya yang berbeda, akad berbeda. Syariah berkembang cukup pesat dan mereka juga sama karena kita juga melakukan share facilities dengan Jamkrindo Syariah. Sehingga apa yang kita lakukan juga dalam tanda petik bisa dilakukan oleh teman-teman di syariah karena kita berbagi fasilitas. Tetapi kalau ditanya perkembangannya, kami sampaikan bahwa kita selalu berkembang. Even untuk yang KMKPen dan KUR dan sebagainya ini, sama hari ini kita melakukan diskusi untuk melakukan pengolahan dari big data yang kita punya. Karena jumlah nasabah yang kita punya sebetulnya sangat besar. Dan kita juga punya istilahnya marketplace guarantee untuk pengembangan UMKM. Sehingga kalau kita bisa mengolah big data, lalu kemudian kita juga punya smart learning machine untuk melakukan kalkulasi analisa dengan cepat, itu akan sangat membantu. Tetapi itu kita lakukan terus. Gitu. Jadi ya. Ini sudah dilakukan atau masih dalam perancangan nih Pak saat ini big data analisis? Kita melakukan terus karena akhir 2019 katakan kita punya electronic e-surtiship, orang bisa aplikasi surtiship, tetapi hari ini sudah berkembang lagi bahwa untuk itu dia langsung bisa entry data, di sini ditampung, katakan kita punya mesin untuk melakukan scoring, sehingga langsung hasil keluar. Dan ini terus berkembang karena kita tahu perkembangan IT dan perkembangan digital di luar ini sangat cepat, sehingga kita juga betul-betul harus pasang mata dan telinga untuk melakukan adjustment supaya tidak tertinggal dari market. Nah, jadi dan ini semuanya dapat dilakukan untuk Jamkrindo dan juga Jamkrindo Syariah gitu kan Pak? Jamkrindo Syariah, betul. Ya, oke. Nah Pak, kalau kita melihat seperti itu berarti kan perubahan dari konsumen, behavior dari konsumen yang akan driven dari produk-produk Jamkrindo itu sendiri. Nah, sejauh mana nih kedekatan Jamkrindo dengan konsumen? Karena Bapak kan ini lebih dekat dengan dunia finansialnya ya Pak, ya, jadi ke B2B-nya ya Pak. Nah, ini perubahan perilaku konsumen seberapa dekat nih Pak? Nah, kembali kalau konsumen sama, kita terbagi menjadi dua. Ada konsumen yang karena kita melakukan penjaminan tidak langsung melalui perbankan, artinya itu konsumen adalah konsumen perbankan. Perbankan akan berkomunikasi sangat intens karena kita berkomunikasi dengan perbankan. Tetapi yang penjaminan langsung itu kita berkomunikasi sangat intens. Dan kita juga melakukan ke mereka istilahnya edukasi bahwa sekarang sertifikat penjaminan istilahnya cuma e-certificate. Kemudian kita kerjasama dengan Peruri bahwa sekarang materai cukup digital dari Peruri. Dan ini kita sampaikan ke mereka supaya mereka tidak terkaget-kaget bahwa edukasi tetap jalan begitu, bahwa dulu terima kertas kok sekarang cuman via digital smartphone kita bisa ngeprint, bisa enggak. Nah ini sama, kalau yang untuk penjaminan langsung ya kita komunikasi dekat seperti bagaimana perbankan memanage customer-nya, sama bagaimana perusahaan penjaminan memanage customer-nya dan memberikan edukasi. Dan perubahan-perubahan ini kita juga upload terus ke website kita. Kenapa juga sekarang dilakukan webinar? Itu kembali untuk mengenalkan, untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan semua perubahan-perubahan yang terjadi periodically. Baik, kita akan kembali lagi Pak Radianto, kita akan lanjutkan diskusi kita di Indonesia Business Leadership.
Kembali lagi di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah Bapak Randi Anto, Direktur Utama dari PT Jamkrindo. Pada segmen ini kita ingin membahas secara dalam lagi nih Pak tentang PT Jamkrindo secara internal dan juga budaya kerjanya. Ini bagaimana nih Pak dengan perubahan yang ada, style yang berbeda ini antara multi generation workforce ya Pak ya. Ini sejauh mana ini leadership yang diperlukan? Bentuk-bentuk kepemimpinan seperti apa sih Pak yang diperlukan agar nanti Jamkrindo tetap terus berjaya Pak? Baik, jadi kalau itu diangkat isunya memang menjadi sangat relevan karena kira-kira dari saya punya 980 teman-teman pekerja ini, hampir 80% adalah usia di bawah 35 tahun. Jadi memang komunikasi harus berubah, komunikasi harus cair, dan istilahnya kalau bahasa saya adalah struktur organisasi adalah struktur yang dinamis. Sepanjang koordinasi itu dijalankan, mereka mempunyai struktur yang sangat lentur sehingga tidak terbatas pada kotak-kotak. Dan memang itu dimulai dari yang paling kecil, artinya dari sisi kita harus menyadari bahwa culture berubah, attitude berubah dan sebagainya. Dan itu kita harus bisa mengakomodir mereka, baik mengakomodir dari style of life maupun mengakomodir bagaimana mereka menyampaikan ide, mereka punya ide dan sebagainya, harus kita bisa pahami itu, dan itu akan sangat membantu perusahaan. Nah, program kaderisasi kepemimpinan yang ada seperti apa nih Pak saat ini Pak? Jadi kalau dari sisi human capital, kita memiliki talent management system, dan itu juga kembali ada guidance-nya dari kementerian, dan itu kita lakukan. Jadi secara strata itu kita sudah melakukan mapping dari pekerja, mana yang menjadi talent unggulan ini kita develop, kemudian kita berikan tantangan baru, dia lolos lagi kita develop, dan itu terus berjenjang naik. Tetapi talent yang istilahnya yang kita anggap sebetulnya punya potensi, lalu kemudian ternyata enggak, kemudian sudah ada tools-nya untuk melakukan pengecekan kenapa dia tidak perform. Tapi talent management system ini kita jalankan. Oke, jadi memang sudah ada metode-metode sendiri dan bagaimana pengembangan budayanya. Nah kan kalau budaya sendiri bagaimana Pak? Penyebarannya kan cukup masif ya di seluruh Indonesia. Apakah ada satu yang menjadi core atau memang masing-masing mempunyai keunikan-keunikan sendiri sehingga tadi cara kita berkomunikasi pun berbeda-beda gitu kan Pak? Value itu sebetulnya sudah lama sekali kita punya core values gitu ya. Dan waktu itu istilahnya masing-masing perusahaan punya core values, dan itu memang sudah bisa dipahami mereka. Tetapi kemudian justru ini menjadi sangat bagus karena bisa diseragamkan. Sekarang kita punya values yang akronimnya adalah akhlak, jadi dipakai oleh seluruh BUMN ya Pak. BUMN, di mana penerjemahan dan pengejawantahan ke bawah itu menjadi sangat gampang dan mudah karena sebetulnya ini semua sudah ada dulu. Pertama sudah dibilang amanah gitu. Artinya sebetulnya kita dulu sudah teriak-teriak integritas, ya sudah. Jadi sekarang semuanya menjadi sangat seragam, bisa dibicarakan lebih enak karena di kementerian pun teman-teman milenial ini juga dilibatkan di berbagai kegiatan. Sehingga komunikasi itu tidak hanya one way dari katakan perusahaan itu sendiri, tetapi dari stakeholder dan dari owners itu juga bisa komunikasi direct via kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau dari sisi pemahaman, karena waktu kita melakukan rekrutmen itu ada standar yang harus dipenuhi, jadi dari sisi konten yang disampaikan relatif mereka semua bisa mencerna. Hanya mungkin istilahnya cara penyampaian, waktu penyampaian, metode ya sedikit menyesuaikan dengan culture di masing-masing daerah karena memang cukup berbeda di Indonesia. Oke, baik Pak. Kalau kita melihat tantangan ke depan untuk Jamkrindo yang Bapak lihat sekitar 3 tahun ke depan itu seperti apa sih Pak? Tantangan yang akan dihadapi ke depannya? Yang pertama memang betul, kita tidak tantangan dari sisi IT itu kita harus bisa melakukan perubahan dengan cepat dan harus bisa melakukan kalau bahasa saya catching up ketertinggalan dibanding jujur. Benchmarknya adalah teman-teman perbankan. Itu yang harus bisa dikejar. Kalau tidak
artinya nanti bisnis kita menjadi terhambat karena mereka sudah tidak bicara lagi via non-IT sudah tidak. Dan memang IT ini sangat membantu dari sisi efisiensi, baik efisiensi biaya maupun waktu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi SDM, tidak hanya sekedar kompetensi dari kemampuan bidangnya, tetapi kompetensi dia yang terkait juga dari sisi GCG dan juga integritas. Itu yang harus terus dikembangkan, bahwa secara kompetensi dia bisa mengikuti perkembangan dunia keuangan, tetapi juga standar normanya semakin naik sesuai dengan yang harus dipenuhi. Jadi itu bukan yang menjadi tantangan. Jadi bukan hanya UMKM saja naik kelas, tapi SDM-nya di Jamkrindo juga SDM harus naik kelas. Kalau dua faktor ini sudah siap semua atau kan bisa disesuaikan semua, saya kira bisnis itu akan dalam tanda petik bisa berputar dengan. Oke, baik. Bapak mungkin legacy apa yang mau ditinggalkan untuk Jamkrindo nih Pak ke depannya Pak, harapannya? Itu yang terakhir mungkin Pak. Saya kira kalau ditanya legacy yang ditinggalkan, bahwa saya pengen Jamkrindo itu betul-betul menjadi lembaga yang bisa membantu UMKM atau kalau istilah sekarang startup, bahwa dari mereka punya konsep, kemudian mereka bisa menjalankan usahanya dan kemudian berkembang. Dan saya pengen bahwa Jamkrindo itu menjadi satu tempat yang mereka ada kesulitan, datang tanya mendapat solusi. Dan kemudian mereka mendapat akses, apakah itu akses keuangan, akses manajemen, akses informasi, dan sebagainya. Kita pengen di sini menjadi satu one-stop service untuk problem solving-nya UMKM. Oke, baik. Terima kasih Pak Randi atas waktunya dan atas insight-nya. Kita doakan selamat untuk Jamkrindo dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Kita akan masuk ke Zen Moment bersama dengan Profesor Dr. Abe Susanto, Chairman of the Jakarta Consulting Group dan Guru Besar UPN Veteran Jakarta. Saudaraku, peran pasar domestik dan khususnya belanja konsumen di dalam perekonomian Indonesia sangatlah signifikan. Sehingga dalam situasi pandemi ini, kita harus memastikan agar roda perekonomian tidak berhenti bergerak. Baik dari sisi supply dan tentunya sangat penting juga dari sisi permintaan. Karena jika sampai terjadi hibernasi ekonomi, dampaknya akan buruk dan kita akan terlambat menangkap peluang ketika perekonomian membaik. Ada organisasi yang aspirasinya lebih untuk mendorong semangat berkreasi. Spiritnya kurang lebih berbunyi, kekuatan kita bukanlah dari tajamnya ujung tombak, tetapi dari kemampuan dan kemauan untuk menawarkan perlindungan kepada yang lain dengan perisai kita. Sesuai pepatah, to live a creative life, we must lose our fear of being wrong. Supaya hidup kreatif, kita harus tidak takut untuk berbuat kesalahan. PT Jaminan Kredit Indonesia, disingkat Jamkrindo, sebagai anggota holding BUMN, asuransi dan penjaminan adalah sebuah perusahaan semacam itu dengan fokus pada bisnis penjaminan. Visinya menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Kementerian BUMN mengimbau agar perbankan berani mengambil risiko untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Saudaraku, tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bahagia bersamamu. Salam damai dari saya, Abe Susanto.